Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'mati imani wa Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Dr. Nova Arikman SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Agustin Sukmi dengan NPM 21 170 12 0058. Adapun topik pembahasan yaitu promosi kesehatan pencegahan penyakit tidak menular. Yang pertama, latar belakang masalah epidemiologi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar, khususnya di Indonesia. Menurut WHO, 63% penyebab kematian di seluruh dunia dengan membunuh 38 juta jiwa per tahun di Indonesia sendiri. Meskipun penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting, namun dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas penyakit tidak menular juga semakin meningkat. Hal tersebut menjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Yang selanjutnya ada contoh. Contohnya yang pertama ada stroke. Stroke merupakan kondisi medis serius yang mengancam jiwa dan biasanya terjadi akibat suplai darah ke bagian otak terputus seperti organ lain. Otak membutuhkan oksigen dan nutrisi yang disediakan darah agar dapat berfungsi dengan baik. Jika suplai darah dibatasi, maka sel otak mulai mati dan bisa mengakibatkan cedera otak, kecacatan hingga kematian. Contoh yang kedua, diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit tidak menular kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh faktor keturunan dan gaya hidup kurang sehat seperti jarangnya olahraga dan sering konsumsi makanan tinggi gula atau lemak. Contoh yang ketiga, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama atau persisten, serta tidak dideteksi secara dini dan mendapatkan pengobatan yang memadai dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal, gagal ginjal, jantung, penyakit jantung koroner, dan otak menyebabkan stroke. Tingginya prevalensi hipertensi dan biasanya dampak negatif yang ditimbulkannya, maka diperlukan upaya manajemen hipertensi yang memadai. Materi yang kedua yaitu level pencegahan penyakit tidak menular. Yang pertama, pencegahan primordial. Pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang menghalau penyakit untuk dapat berkembang di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan melalui perubahan kebiasaan gaya hidup maupun kondisi lain yang merupakan faktor risiko untuk munculnya status penyakit. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama. Yang ada pembagiannya. Yang pertama, promosi kesehatan masyarakat. Kampanye kesadaran masyarakat, promosi kesehatan pendidikan kesehatan masyarakat. Yang B, pencegahan khusus, pencegahan keterpaparan, pemberian kemo preventif. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua. Ada beberapa macam sebagai berikut: diagnosis dini, misalnya dengan screening. Yang ketiga, pengobatan, misalnya dengan kemoterapi atau pembedahan. Yang keempat, pencegahan tingkat ketiga adalah dengan cara rehabilitasi. Materi yang ketiga, masalah dalam pencegahan penyakit tidak menular. Kurangnya pengalaman atau keterampilan dan pengetahuan serta diri tenaga kesehatan dan kasder setempat, karena faktor ini merupakan aspek utama dalam pencegahan penyakit tidak menular. Peningkatan pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan pada diri nakes dan kader
dapat dilakukan dengan memberi motivasi penyuluhan dan kegiatan lainnya. Adapun contohnya yang pertama dalam upaya pencegahan atau PJK lalu diberikan penyuluhan dan seminar motivasi. Yang B, kurangnya kesadaran masyarakat. Sikap masyarakat yang acuh tak acuh dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular. Hal ini didasarkan pada persepsi masyarakat yang menganggap penyakit tidak menular bukanlah penyakit yang perlu ditakuti dan mematikan. Contohnya, masyarakat berdasarkan yang tidak peduli akan penyakit hipertensi dan menganggap hipertensi. Yang C, karakteristik sosial budaya. Masyarakat cenderung memilih bertahan pada karakteristik budaya yang berpendapatan bahwa penyakit tidak menular bukanlah penyakit parah di sektor sosial. Masyarakat umumnya sulit berinteraksi dengan orang luar sehingga tenaga kesehatan sulit masuk dan beradaptasi dengan masyarakat. Contohnya, masyarakat suku Kubu dalam yang tidak mau tersentuh dan selalu menjunjung tinggi budaya mereka menjadi masalah dalam pencegahan penyakit tidak menular. Materi yang keempat yaitu tantangan dalam pencegahan penyakit tidak menular. Yang pertama, tingginya morbilitas dan pendapat aktivitas masyarakat. Banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan bekerja demi uang dibanding mau meningkatkan upaya pencegahan penyakit tidak menular. Dan pekerjaan yang umumnya memakan banyak waktu menjadi salah satu tantangan pencegahan penyakit tidak menular. Contohnya pekerjaan kantoran yang bekerja dari pagi sampai sore sehingga tidak ada waktu mengikuti kegiatan dari bidang kesehatan. Yang kedua, sistem birokrasi yang lama dan panjang. Proses birokrasi dan butuh proses yang panjang dalam mempersiapkan suatu penyuluhan kesehatan. Membuat tenaga kesehatan menjadi malas dan enggan mengadakan penyuluhan kesehatan. Contohnya, lama proses pengurusan surat izin kepada puncak pimpinan yang menyebabkan fasilitator menjadi tidak bersemangat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.